Auditnya itu bukan soal angka-angka untung rugi, Kebijakan. tapi soal kebijakannya. Soal seperti ini, kebijakannya misalnya, kenapa Anda pindah dari Jepang ke Cina? Kenapa Anda pindah kemudian dari posisi naik menjadi 6,7 dari 5,5? Kenapa kemudian Anda pindah setujui menjadi ditanggung oleh APBN menjadi 7,270? Gitu loh. Kenapa 3,4% disetujui? Disetujui. Kenapa bunganya kebijakan. Jadi bukan soal itunya, soal kebijakan itunya. Gitu. Dan itu Oke, masih dalam formasi seperti ini karena kita akan menampilkan lagi, tadi belum selesai, Bung Antoni akan melanjutkan. Kalau tadi Bung Antoni melanjutkan, maka Bung Yudi mengatakan ada dugaan pemufakatan jahat. Ini pertama kali baru diungkapkan di sini dan pertama kali baru ditampilkan di layar televisi eksklusif ini. Silakan, Bung Antoni. ya seharusnya agak gelap tapi ya, bisa lebih kalau terang dalam lagi. evaluasi proyek, maka Jepang harusnya menang. Dalam evaluasi proyek. Ini baru 10 tahun. Kalau kita extend sampai 40 tahun, bunganya itu malah makin besar lagi. Pasti. Joplangnya. Nah itu. Dan kedua, yang saya mau katakan adalah 5,5 miliar ini sudah ada indikasi kemahalan. Karena di sini 5,5 miliar US dollar. Ya, itu berapa triliun berarti? Berapa triliun rupiah tuh kurang lebih? Sekitar 82,5 triliun. Oke, 80 triliun lebih lah ya. Oke. Nah, tapi intinya adalah 5,5 miliar itu kurang lebih 38,6 juta US dollar per kilometer. Proyek sejenis dengan jarak yang hampir sama, Shanghai, Hangzhou, itu hanya 23 juta US dollar. Lebih mahal di Indonesia? Lebih mahal di Indonesia. Berapa kali lipat tuh? Itu 38 ya, 38 sama 23. Oke. Ya. Jadi 15 hampir 1,5 kali lipat. 1,5 kali lipat ya. Ini satu. Jadi di sini ada dugaan kemahalan. Kemahalan ada dugaan yang namanya markup. Markupnya di mana? Ya di 5,5 juta itu, 5,5 miliar itu. Kalau yang normalnya mungkin dia 30 juta per kilometer kan, 32 dan kalau dibandingkan dengan yang di Cina Daratan. Iya. Lebih mahal. Tapi kan di Cina Daratan buatnya kapan itu? Tahunnya sama. Ya hampir sama aja. Tahun gitu. yang Karena sama. kita ini bahwa dalam US dollar itu kan inflation free. Dalam US dollar itu tidak menjadi masalah gitu. Itu satu. Ya. Di situ ada dia. Jadi gitu, Bang Yudi. Jadi di sini ada lagi yang harus diselidiki. 5,5 miliar ini genuine apa tidak? Per kilometer di Indonesia dengan per kilometer pembangunannya di Cina Daratan berbeda. 1,5 kali lipat lebih mahal di Indonesia. Nah, gitu kan. iya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada eskalasi biaya proyek. Yang pertama kali, bagaimana dari 5,5 miliar itu? Faktor penyebab perubahan harga itu mesti dijelaskan juga. Nanti aja Bung Adi. Nanti aja Anda jelaskan. Jangan dipotong-potong gitu kan? Bukan potong Pak, kami kan butuh mengerti juga itu. Iya. Penjelasan Bapak. Iya, nanti saya jelaskan makanya ya. Iya, perbedaan harga itu dasarnya apa ya? Iya, nanti saya belum. Nanti pertanyaan saya berikan kesempatan saya pada. kesini dulu ya. Sampai tengah malam ini jadinya. Iya. Ya pulang aja boleh juga deh. Ya, ntar lagi saya pulang Pak. Dari China dari 5,5 miliar, kenapa bisa membengkak menjadi 6,07 miliar? Project sudah jalan. Pulang beneran nih. Project sudah jalan. Nanti Bung Boni. Ya. Nah di sini 6,246 miliar dolar versus 6,98 miliar dolar. Ya. Ini yang tidak dikasih tahu. Ini asimetris informasi. Kenapa membengkak begitu? Proyek sudah berjalan, Bang Yudi. Yang ketiga. Ini membengkaknya nggak dikasih tahu kenapa? Tidak ada informasi. Tiba-tiba naik aja. Ya, tidak ada informasi kepada publik. Inilah yang informasi yang disembunyikan kepada publik. Ini setelah berapa tahun jalan? Setelah berapa tahun jalan ini? Ini dalam periode 2016 terus sampai dengan 2020. Oke, naik. Nah, kemudian sekitar 500 miliar dolar. Ya. Oke. 570. 570. Yang kemudian adalah ada pembengkakan biaya.
1,2 miliar dolar. Yang awalnya dibilang 1,9 miliar dolar, banyak sekali protes dari publik. Akhirnya mereka naik lagi, audit dari BPKP dan menjadi 1,2 miliar dolar. Nambahnya. Tadi 570, sekarang nambah lagi 1,2 miliar dolar. Sehingga 6,07 ditambah 1,2 miliar dolar, total proyeknya adalah 7,27 miliar dolar. 7,27 miliar dolar. Dibandingkan dengan Jepang hanya 6,2 miliar dolar. Ya. Jadi kalau kita lihat total proyek dengan bunga 10 tahun 6,246 aja dibandingkan dengan 8,486. Artinya ada selisih 2,5 miliar dolar. Ada selisih. Gitu. Nah, di dalam cost of run ini, di dalam pembengkakan biaya ini ada yang namanya komponen bunga. Ya. Komponen bunganya 373 US dollar. Komponen bunga. Karena kita belum bayar bunga. Harusnya proyek ini selesai 31 Mei 2019 yang harusnya kemudian dicicil bunganya. Dibayar bunganya, tetapi di sini kita tunda dan kemudian dikapitalisasi. Masalahnya adalah 1,2 miliar dolar ini cost overrun dia punya bunganya 3,4%. Artinya tinggi. Bunga yang kita tidak bayar 2% tadi sekarang dibungakan menjadi 3,4%. Bukan hanya pembengkakan dari 2 kali lipat pada saat perjalanan proyeknya, tapi bunganya juga naik dari 2% ke 3,4%. Ya, di sini yang pembengkakan biaya saja. Yang ininya masih tetap. Yang pembengkakan biaya saja. Tapi di dalam pembengkakan biaya ini ada 373 komponen bunga. Yang dari yang tadi sini, lalu kemudian kapitalisasi kita bayar sekarang 3,4%. Nah, jadi kita lihat di sini komponennya itu. Nah, jadi totalnya adalah 7,27. Ya. Nah, 7,27 miliar dolar. Disinilah masalahnya bahwa kita harus membayar komponen bunga 2 triliun per tahun. 2 triliun hanya bunganya? Hanya bunganya saja. Luar biasa. Ya, itu dengan kerugian 4 triliun per tahun. Dengan kurs 16.300. Dan kita tahu bahwa kurs rupiah terdepresiasi terus. Jadi kalau dalam 10 tahun ini bisa membengkak, mungkin bisa menjadi tambah 50% di tahun ke-10. Jadi bisakah bahwa bunga tinggi ini terjadi karena nggak ada agunan APBN? Sama kayak kita di dalam kehidupan kan, ketika kita kredit tanpa agunan. Ini udah ada APBN. Ini udah masuk APBN. Udah masuk. Karena itu 2021. Penyidik KPK aneh. 2021. Anda terkejut juga? Iya, karena kan kalau misalnya bunganya lebih tinggi dari jaminan APBN ini. Ketika nggak ada jaminan APBN kan biasa kan? Karena nggak ada jaminan. Kayak kita kan kredit tanpa agunan bunganya lebih tinggi kan? Ini ada jaminan. Ini sudah ada jaminan bunga naik. Sudah ada bunga naik. Betul. Nah, cuma permasalahannya adalah kita kan berhubungan dengan Cina. Kemarin Cina di dalam juru bicaranya ya, juru bicara Kemenlu kan sudah pasang badan kalau menurut saya ya, bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itulah manfaat bagi masyarakat. Nah, betul. Artinya kan sudah pasang badan. Itu yang pertama. Sehingga Pak, kalau kita berasumsi di sini ada pemufakatan jahat ya. Kan yang salah satu yang diperiksa adalah pihak dari Cina. Ya kalau misalnya Cina tidak berkenan karena ini kan agak sulit. Nggak bisa diusut. Nggak bisa. Bisa dong. Bisa. Bung Giti. Makanya tadi saya bilang. Bukan, nanti dulu. Bisa nih Mas. Sebentar. Nggak bisa karena masih sepihak karena dari Indonesia aja. Makanya tekniknya bagi saya sekarang kita jangan penggal kepala naga dulu dari perencanaan. Ya kan? Kita dari hilirnya dulu makan bubur. Apa ini kan pendananya 75% asing. Ya kan? Betul. Ini kan ada juga dengan makan bubur itu maksudnya apa? Makan bubur artinya apa? kita dari pinggir. Yang sudah kelihatan apa misalnya? Dalam kasat mata misalnya bagaimana kita dari hilirnya proses pengadaan lahan. Nah, apakah kemudian lahan-lahan yang dibayarkan ya itu benar sawah, benar pabrik, ya benar apalagi namanya rumah dan sebagainya. Kalau semuanya ternyata pinggirnya sudah benar semua, tapi kemudian ada indikasi seperti ini. Tadi pertama itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana peralatan materialnya, mulai dari relnya,
kemudian mulai dari electricity-nya, kemudian stasiunnya dan lain sebagainya. Sesuai perencanaan nggak begitu? Ya, sesuai dengan speknya dan sebagainya. Karena gini, Mas Aiman, kalau kita bicara mengenai ini kan pasti udah bukan suap menyuap, nggak ada orang yang mau menjadi whistleblower. Ya, kita hanya ini akan bermain di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya. Nah, kalau untuk itu, ya tentu tadi perbuatan melawan hukum harus dikumpulkan. Ya. Kemudian yang kedua, kewenangan. Sekarang kewenangannya di mana? Karena kalau kita bicara mengenai pasti BUMN 4 itu pasti mereka mengatakan bahwa mereka sudah sesuai dengan BJR. Apa itu? Ya. Business Judgment Rule. Artinya ini adalah risiko bisnis ketika rugi. Tetapi ingat ya bahwa ternyata ya kerugian itu sangat luar biasa. Ya, nah ini yang harus dibongkar oleh mereka. Dan ingat loh, Pak Said Didu kan udah berganti nih orang-orangnya nih. Ini kan bukan orang yang saat itu, ya Desensol ada pada saat itu. Tapi kan masih hidup semua. Saya sebutkan nama-namanya tadi masih gampang. Nah, betul. Nah sekarang kalau misalnya kayak misalnya audit, bagi saya yang bisa dilakukan adalah penegakan hukum. Ya, audit itu harus berdasarkan penegakan hukum. Misalnya sudah ada penyidikan, baru ada audit tertentu. Kalau tidak, kita nggak tahu nanti arah auditnya siapa. Kayak tadi Bang. Oke, saya tanya sekarang, kalau memang ini terjadi ada indikasi korupsi, siapa yang paling bertanggung jawab, Bung Yudi? Yang paling bertanggung jawab kalau ini ya berarti ini orang-orang yang terlibat di dalam proses penunjukan Cina. Ya kan? Satu, pejabat-pejabat Cina. Ya. Pejabat Cina sama pejabat Indonesia. Pejabat Indonesia siapa itu? Kemudian ya pejabat Indonesia yang terlibat saat itu, yang kemudian menegosiasikan sebagai apa? Ini. Menegosiasi dengan pihak Cina. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan untuk memutuskan akhirnya? Ya. Ya, ke Cina. Gitu. Baik. Saya boleh nggak sebentar? Saya ke Bung Boni sebentar. Bung Boni ada pertanyaan? Atau mau lanjut dulu? Ada pertanyaan? Bukan, tadi kan Bapak ini menampilkan data-data kuantitatif soal hitungan Jepang proposalnya, Cina proposalnya dengan perbedaan angka. Bagi masyarakat umum, ini kan masih agak sumir Pak. Kita butuh penjelasan, dasarnya apa kira-kira dari penyelenggara, stakeholders yang menyelenggarakan proyek ini, sehingga mereka memilih Cina bukan Jepang. Pertimbangan-pertimbangan non-ekonomisnya apa kira-kira? Karena kan tidak mungkin ini hanya keputusan ekonomi Pak. Pasti ada faktor non-ekonomi di dalam perumusan. Misalnya apa yang bayangkan? Misalnya? Saya bayangkan misalnya bisa saja dengan Cina mungkin ada konsekuensi keberlanjutan kontrak kerjasama di sektor yang lain. Sehingga lebih menguntungkan di titik yang lain, bukan hanya di aspek di WUS rugi nggak apa-apa asal yang lain ada kerjasama. Misalnya, artinya kan barangkali ada pertimbangan lain. Saya tidak tahu Pak. Saya bertanya sebagai orang awam. Ini artinya bundling. Bundling, Iya. Nah sekarang bandingnya saat itu ditukar dengan apa? Katakanlah proyek di tempat, enggak misalnya Pak. Misalnya ada seperti itu. Benar, kalau bisa ada seperti itu kan artinya bundling. Itu ada pelanggaran nggak? Dalam suatu bisnis mau melakukan bundling? Itu normal dalam bisnis. Nggak boleh. Saya tidak tahu, saya dalam bertanya. pengadaan barang. Nggak boleh sama sekali. Dalam pengadaan barang publik itu harusnya per project. Mana bisa untuk ditikan saya Anda rugi nanti saya kasihkan di sana gitu. Bukan Pak, ini tadi kan saya bertanya, itu kan ditanyain oleh Bung Aiman contoh yang mau ditanyain. Ya saya menanyakan itu. Ya makanya saya jawab. That's not my very opinion. Jadi Bapak punya tanggung jawab menjelaskan. Makanya saya jawab. Karena Bapak yang menghadirkan data. Mungkin sebentar, silakan. Kan kita mesti bertanya apa yang menyebabkan perpindahan itu ke Cina. Dari Jepang ke Cina. Jawaban resmi pemerintah nih yang diucapkan oleh Rini Sumarno, kenapa kami memilih Cina? Karena Cina tidak minta jaminan pemerintah. Itu. Dan tidak minta jaminan untuk mengambil dari APBN. Itu pernyataan resmi. Jadi ketika dia berubah kemudian pemerintah terlibat, itu tanda tanya besar. Jadi itu luar biasa kesalahannya. Nah, saya kira itu. Cuma saya tambahkan, ini kan ini 3 kali pelanggaran loh. 3 kali pelanggaran? Ya. Setelah eskalasi, bunga dan cost of run. Pembengkakan. 3 kali kenaikan. Ini semua harusnya terbuka siapa tim negosiasinya. Nah, yang bisa mengetahui semua hanya 2 orang. Rini Sumarno dan Luhut Binsar Panjaitan. Yang tahu siapa yang melakukan ini semua gitu loh. Nah, jadi sebenarnya
Dan Pak Luhut kan udah ngasih pintu. Saya terima barang sudah busuk. Sri Mulyani juga tahu. Pak Sri Mulyani juga. Nah, maksud ya itu saja. Kan begini. Ini kan persekongkolan apa tadi? Pemufakatan jahat. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan ini ada pemufakatan jahat. Anda yakin itu bahwa ini ada indikasi pemufakatan jahat? Ya, kan begini. Ini kan melanggar prinsip awal dia dimenangkan walaupun lebih mahal. Diubah dan diubah dengan naik angkanya bukan turun. Nah, artinya orang dari China dengan orang di Indonesia itu bermufakat. Oke. Ya. Saya mau melanjutkan sedikit. Oke. Tadi dikatakan bahwa dalam transportasi atau barang publik itu dibilang bahwa B2G adalah hal yang biasa. Ya, bahwa itu. Kalau dikatakan itu, kalau B2G berarti barang biasa, kenapa pada saat ini Jepang tidak dimenangkan? Oke. Nah, pertanyaan besar ini. Kenapa pada saat itu bahwa itu tidak dikasihkan? Dia mengatakan bahwa di sini harusnya tidak dijamin oleh APBN. Jepang pada waktu itu minta APBN, ya. minta jaminan. Ya. Dikalahkan karena Cina memberikan tanpa APBN. Tanpa APBN. Kalau B2G yang biasa, kenapa Jepang tidak dimenangkan? Padahal lebih murah. Nah, dalam kebijakan publik, transportasi publik, rugi adalah hal yang biasa dan subsidi adalah hal yang biasa. Kalau kita lihat DKI, semua itu bukan hanya MRT saja, Transjakarta itu semua disubsidi. Jadi masalah nggak masalah, asal terbuka dari awal. Dan tidak ada. Asal evaluasinya sama di sini. Bukan soal ini saya paham. Bukan soal ruginya, tapi bagaimana kemudian penentuan dari proyek awalnya. Bagaimana penentuan dari pembangunannya. Itulah tadi yang saya bilang. Auditnya itu bukan soal angka-angka untung rugi. Kebijakan. Tapi soal kebijakannya. Soal seperti ini. Kebijakannya misalnya, kenapa Anda pindah dari Jepang ke Cina? Kenapa Anda pindah kemudian dari posisi naik menjadi 6,7 dari 5,5? Kenapa kemudian Anda pindah setujui menjadi ditanggung oleh APBN menjadi 7,270 gitu loh. Kenapa 3,4% disetujui? Kenapa bunganya kebijakan. Jadi bukan soal itunya, soal kebijakan itunya. Gitu. Dan itu sudah ada di Perpres nomor 93 2021. Penugasan itu ada. Jadi saya menyatakan, Bung nggak usah tanya ini karena Presiden Jokowi sudah menugaskan periksa ini. Ya kita nggak tahu apakah Luhut melakukan tugasnya dengan baik gitu loh. Jadi nggak usah terlalu menyatakan bahwa ini kebencian ke Jokowi. Bukan, siapapun pejabat publik yang pernah melakukan kesalahan itu harus bertanggungjawabkan. Itu normal saja. Oke, baik. Nanti saya berikan kesempatan tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.